Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil huril muhajjalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini puasa yang ke-10 kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa melaksanakan menjalankan puasa ini dengan khusyuk, dengan baik, dan juga diisi dengan rangkaian-rangkaian ibadah lainnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun Al-Hadis. Mudah-mudahan kita akan selalu diberikan kenikmatan, kesehatan untuk menjalankan aktivitas Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita sekalian minadz dzulumati ilan nur biwasilati dinil haq, yakni ad-dinul Islam. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran sudah dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi pada dasarnya sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dicontohkan oleh para malaikat-malaikat Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian setelah Allah memberikan contoh sholawat atas Nabi, kemudian malaikat-malaikatnya, kemudian baru Allah memerintahkan kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baik sholawat dan salam. Inilah kenapa dalam setiap pengajian, apalagi dalam setiap doa, kita harus melafadzkan sholawat terlebih dahulu. Jadi kalau di dalam berdoa sebelum ada sholawat di situ, maka doa-doa kita belum akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sholawat ini adalah bagian penting daripada kehidupan kita. Banyak sekali fadilah-fadilahnya. Di barang siapa yang bersolawat atasku, kata Nabi Muhammad SAW, maka akan bersama saya di surga. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah atau keutamaan sholawat. Bapak ibu kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Selanjutnya di dalam kesempatan ini akan saya sampaikan bahwa puasa
ini sebetulnya sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum umat-umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kita diwajibkan atas puasa Ramadan, ini umat-umat sebelum kita, artinya umat-umat sebelum Nabi Muhammad ini juga diwajibkan berpuasa. Kemudian stressing yang paling mendasar adalah bahwa tujuan puasa ini adalah takwa. Jadi la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memaknainya bahwa puasa ini ada 3 kesalehan. Yang pertama adalah kesalehan personal, yang kedua kesalehan sosial, dan yang ketiga adalah kesalehan lingkungan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Jadi puasa pada dasarnya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan kesalehan personal. Takwa atau muttaqin ini orangnya. Ini kalau dilihat dari kitab tafsir Ibnu Abbas, ini dijelaskan bahwa dalam surat Al-Baqarah, pada awal-awal surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Nah, muttaqin ini adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendapatkan karomah. Ini kalau dilihat dari kitab tafsir Ibnu Abbas, wa yuqalu karomatul lil mu'minin wa yuqalu rahmatun lil muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa itu bisa dikatakan orang yang mendapatkan karomah atau orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, kriterianya adalah muttaqin ini alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman terhadap sesuatu yang ghaib. Di sini diterangkan bima ghaba anhum minal jannati wan nari wassirati wal mizani wal ba'si wal hisabi wa ghairi dzalik. Jadi barang-barang yang ghaib di sini adalah termasuk surga, jannah. Karena kita tidak pernah tahu bahwa surga itu seperti apa. Hanya diterangkan di dalam berbagai keterangan hadis maupun Al-Quran. Kemudian juga an-nar, neraka itu bagaimana. Kemudian juga siratal mustaqim. Kemudian al-mizan. Kemudian dibangkitkan dari kubur. Kemudian hisab dan juga lain sebagainya. Ini adalah semua sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita ketika hidup di dunia ini. Ini keterangan dari kitab tafsir Ibnu Abbas. Wa yuqalu alladzina yu'minuna bil ghaibi bima unzila minal Qur'an bima lam yunazil wa yuqalu al ghaibu huwa Allahu. Jadi dikatakan lagi bahwa yang dimaksud dengan al ghaib ini adalah wa yuqalu al ghaibu huwa
Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, para hadirin sekalian, para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kriteria al-muttaqin yang kedua, atau pengertian muttaqin, orang-orang yang takwa yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Di sini kenapa Allah memakai kata-kata aqama yuqimu, bukan fa'ala yaf'ulu, bukan fa'ala yuf'ilu? Karena aqama ini adalah mendirikan sholat, bukan hanya melaksanakan. Kalau fa'ala ini hanya melaksanakan, tapi kalau aqama ini mendirikan sholat. Kita lihat di dalam kitabnya, yutimunas sholata al-khamsa biwudhu'iha wa ruku'iha wa sujudiha wa ma yajibu fiha min mawaqitiha. Jadi orang-orang yang mendirikan sholat itu orang-orang yang menyempurnakan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu kita laksanakan semuanya, itu adalah orang yang bertakwa. Biwudhu'iha, dan juga dengan wasilah-wasilah yang dapat membuat sholat itu menjadi sah, yaitu dengan wudhunya, juga rukuknya, sujudnya, dan sesuatu yang wajib dilakukan untuk bagaimana sholat itu menjadi sah. Kemudian yang ketiga, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Di sini diterangkan wa mimma a'tainahum minal amwali yatasaddaquna wa yuqalu yu'duna zakata amwalihim. Jadi mimma rozaqnahum yunfikun ini adalah sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita dari harta benda yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada kita ini. Yatasaddaquna, kita sedekahkan, kepada yang membutuhkan. Itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita mendapatkan suatu anugerah dari Allah, tidak kita simpan sendiri, tidak kita nikmati sendiri, akan tapi kita nafkahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau dalam keterangan-keterangan hadis bahwa yungfikun atau menafkahkan ini, yang pertama urutannya kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, kepada saudara-saudara kita, baru kepada orang-orang yang membutuhkan, yang berhak untuk menerimanya. Para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kemudian pengertian muttaqin atau orang-orang yang bertakwa yang selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi orang-orang yang beriman atau percaya bima unzila ilaika, terhadap sesuatu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad atau Al-Quran. Jadi percaya penuh dengan turunnya Al-Quran, keberadaannya Al-Quran, isinya Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang bertakwa.
Wa ma unzila min qablik, dan sesuatu yang diturunkan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya kitab-kitab yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran. Ala sairil anbiya'i minal kutubi. Nah, ini tafsirnya adalah wa ma unzila min qablik, ini ala sairil anbiya'i minal kutubi. Jadi percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah wabil akhiratihum yukinun. Wabil akhirati, dan dengan adanya akhirat, yukinun, jadi mereka berkeyakinan atau mereka percaya, mereka beriman. Ini adalah orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Wabil ba'si ba'dal maut, di akhirat nanti akan ada kebangkitan atau kebangkitan setelah mati, ba'dal maut. Jadi ada nanti, maka kita harus yakin dan juga beriman. Wa na'imil jannati, dan kenikmatan-kenikmatan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita juga wajib untuk mengimani, meyakini. Para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian ini adalah puasa yang mana ada 3 pokok dasar. Yang pertama adalah kesalehan personal. Kemudian yang kedua adalah kesalehan sosial. Artinya di dalam berpuasa ini kita akan merasakan bagaimana orang-orang yang kekurangan makan, bagaimana orang-orang yang lapar. Akan tapi kelaparannya ini bukan karena berpuasa, tapi karena mereka memang benar-benar tidak mampu dan tidak bisa makan. Kalau kita berpuasa seperti ini, maka kita akan tahu bagaimana rasanya mereka yang kelaparan, mereka yang kekurangan. Ini adalah kesalahan sosial. Maka dengan demikian kita akan membantu mereka. Kita akan menyalurkan apa yang kita punya, memberikan apa yang kita punya kepada mereka. Dan pada syariat juga sudah mengajarkan di dalam akhir bulan Ramadan atau malam hari raya Idul Fitri, ini ada yang namanya zakat fitrah. Maka zakat fitrah ini dimaksudkan bahwa di tengah-tengah kita merayakan, kaum muslimin merayakan hari raya Idul Fitri, ini jangan sampai ada satu orang pun dari kaum muslimin ini, ada orang yang tidak mampu, tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang tidak bisa makan. Maka zakat fitrah harus dibagikan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi malam atau maksimal adalah sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri, ini zakat fitrah harus sudah dibagikan kepada yang berhak. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya kesalehan yang ketiga adalah kesalehan lingkungan. Kita tahu bahwa selama bulan Ramadan kita akan diterpa dengan menahan makan, menahan lapar. Ini artinya
kita akan mengurangi konsumsi makanan-makanan yang tidak seperti hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa bukan bulan Ramadan, kita sering jajan di warung, kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang mana juga itu akan menimbulkan sampah. Nah, sampah-sampah ini adalah menjadi pencemaran lingkungan. Nah, dengan adanya puasa Ramadan ini, tentu kita juga akan berpikir bahwa lingkungan ini juga berdampak sehat, berdampak baik, karena konsumsi kita ini akan berkurang. Yang biasanya kita seharian merokok sampai beberapa bungkus, dan bungkusnya juga ini menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan adanya puasa ini, kita seharian tidak merokok, yang biasanya 5 bungkus tidak merokok sama sekali. Nah, ini sudah mengurangi dampak-dampak pencemaran lingkungan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa puasa Ramadan ini pada dasarnya akan membuat kita menjadi orang-orang yang semakin bertakwa. Dalam Al-Qur'annya dikatakan la'allakum tattaqun. Kemudian ada kesalehan-kesalehan, yang pertama kesalehan personal, yang kedua kesalehan sosial, dan yang ketiga kesalehan lingkungan. Dan ini pun menjadi kawah condro dimuko. Kawah condro dimukonya ketika untuk pembelajaran 11 bulan ke depan. Jadi ini kalau puasa ini tidak berdampak 11 bulan ke depan, ini juga belum dikatakan berhasil di dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ketahui bersama bahwa di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan ini ada yang namanya Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh atau NU-KER Lazisnu, yang mana membidangi persoalan-persoalan infak, persoalan-persoalan zakat, dan juga menerima dan akan menyalurkan kepada yang berhak untuk menerima. Maka saya mengajak kepada kaum muslimin, muslimat khususnya di Kabupaten Pacitan untuk berinfak, berzakat, baik itu zakat mal dan zakat-zakat yang lain, terutama nanti zakat fitrah, untuk disalurkan di Lazis NU Pacitan atau NU-KER Lazisnu dengan alamat di bawah ini. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini mendapatkan berkah, pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Amin amin Allahumma amin.